Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Kulmartono, BEM 57, pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang jaringan saraf tiruan, JST, untuk tugas pengenalan pola. Jadi, yang pertama pengertian JST sendiri adalah suatu sistem pemrosesan informasi yang cara kerjanya memiliki kesamaan tertentu dengan jaringan saraf biologis. Jaringan saraf tiruan dikembangkan sebagai model matematis dari saraf biologis dengan berdasarkan asumsi bahwa yang pertama, pemrosesan terjadi pada elemen-elemen sederhana yang disebut neuron. Yang kedua, sinyal dilewatkan antar neuron melalui penghubung. Yang ketiga, setiap penghubung memiliki bobot yang akan mengalihkan sinyal yang lewat. Yang keempat, setiap neuron memiliki fungsi aktivasi yang akan menentukan nilai sinyal output. Lanjut ke komponen neural network. Terdapat banyak struktur NN atau neural network, tetapi semuanya mempunyai komponen yang sama. Gambar berikut memperlihatkan struktur ideal NN. Jadi ada input, ada fungsi aktivasi, kemudian ada output. Dan seperti dilihat kepada gambar, struktur NN mirip dengan struktur okta manusia. Informasi dikirim ke neuron melalui suatu pembuatan input. Input diproses oleh suatu fungsi propagation yang menaikkan nilai bobot input. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan threshold oleh activation function. Jika input melampaui threshold, maka neuron akan diaktifkan. Jika sebaliknya, maka neuron akan inhibit. Jika diaktifkan, neuron akan mengirim output melalui pembobotan output ke neuron lainnya, dan seterusnya. Dalam NN, neuron dikelompokkan dalam layer yang disebut neuron layer. Biasanya, setiap neuron dari sebuah layer dihubungkan ke semua neuron yang ada di layer belakang maupun depannya. Informasi yang dikirim dalam sebuah NN dipropagasi layer per layer, mulai dari input hingga output tanpa atau melalui satu atau lebih hidden layers. Bergantung pada algoritma yang digunakan, informasi juga dapat dipropagasi ke arah belakang. Masuk ke multilayer perceptron. Multilayer perceptron adalah jaringan saraf tiruan feed-forward yang terdiri dari sejumlah neuron yang dihubungkan oleh bobot-bobot penghubung. Neuron-neuron tersebut disusun dalam lapisan-lapisan yang terdiri dari satu lapisan input atau input layer, satu atau lebih lapisan tersembunyi atau hidden layer, dan satu lapisan output atau output layer. Lapisan input menerima sinyal dari luar, kemudian melewatkannya ke lapisan tersembunyi pertama, yang akan diteruskan sehingga akhirnya mencapai lapisan output. Setiap neuron di dalam jaringan adalah sebuah unit pemrosesan sederhana yang menghitung nilai aktivasinya yaitu terhadap input eksitasi yang juga disebut melambangkan himpunan predecessor dari unit I, melambangkan bobot koneksi dari unit J ke unit I, dan I adalah nilai bias dari unit I. Untuk membuat representasi menjadi lebih mudah, seringkali bias digantikan dengan suatu bobot yang terhubung dengan unit bernilai 1. Dengan demikian, bias dapat diperlakukan secara sama dengan bobot koneksi. Algoritma dalam jaringan saraf tiruan. Jadi ada dua, algoritma backpropagation sama algoritma withdraw. Jadi salah satu algoritma pelatihan jaringan saraf tiruan yang banyak dimanfaatkan dalam bidang pengenalan pola itu algoritma backpropagation. Jadi algoritma ini umumnya digunakan pada jaringan saraf tiruan yang berjenis multilayer feed-forward yang tersusun dari beberapa lapisan dan sinyal dialirkan secara searah dari input menuju output. Algoritma pelatihan backpropagation pada dasarnya terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama input nilai data pelatihan sehingga mau diperoleh nilai output. Yang kedua propagasi balik dari nilai error yang diperoleh. Yang ketiga penyesuaian bobot koneksi untuk meminimalkan nilai error. Jadi ketiga tahapan tersebut diulangi terus-menerus sampai mendapatkan nilai error yang diinginkan. Setelah training selesai dilakukan, hanya tahap pertama yang diperlukan untuk memanfaatkan jaringan saraf tiruan tersebut. Yang kedua ada algoritma quick drop.
Jadi pada algoritma quickdrop dilakukan pendekatan dengan asumsi bahwa kurva fungsi error terhadap masing-masing bobot menghubung berbentuk parabola yang terbuka ke atas, dan gradien dari kurva error untuk suatu bobot tidak berpengaruh oleh bobot-bobot yang lain. Dengan demikian, perhitungan perubahan bobot hanya menggunakan informasi lokal pada masing-masing bobot. Jadi sekarang masuk ke arsitektur jaringan secara virtual. Jadi secara umum, arsitektur JST terdiri atas beberapa lapisan, yaitu lapisan masukan, lapisan tersembunyi, dan lapisan luaran. Masing-masing lapisan mempunyai jumlah node atau neuron yang berbeda-beda. Arsitektur JST tersebut dapat diilustrasikan sebagai gambar pada di samping ini. Jadi ada input, ada hidden, ada output. Dan yang pertama adalah lapisan masukan, input layer. Lapisan masukan merupakan lapisan yang terdiri dari beberapa neuron yang akan menerima sinyal dari luar dan kemudian meneruskan ke neuron-neuron lain dalam jaringan. Lapisan ini diilhami berdasarkan ciri-ciri dan cara kerja sel-sel saraf sensori pada jaringan saraf biologi. Yang kedua adalah lapisan tersembunyi atau hidden layer. Lapisan tersembunyi merupakan tiruan dari sel-sel saraf konektor pada jaringan saraf biologis. Lapisan tersembunyi berfungsi meningkatkan kemampuan jaringan dalam memecahkan masalah. Dan yang ketiga adalah lapisan luaran atau output layer. Lapisan luaran berfungsi menyalurkan sinyal-sinyal keluaran hasil pemrosesan jaringan. Lapisan ini juga terdiri dari sejumlah neuron. Lapisan luaran merupakan tiruan dari sel saraf motor pada jaringan saraf biologis. Dan masuk ke algoritma pembelajaran. Jadi proses pembelajaran atau pelatihan tersebut merupakan proses perubahan bobot antar neuron sehingga sebuah jaringan dapat menyelesaikan sebuah masalah. Semakin besar bobot keterhubungannya, maka akan semakin cepat menyelesaikan suatu masalah. Proses pembelajaran dalam JST dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama supervised learning dan yang kedua adalah unsupervised learning. Yang supervised learning atau pembelajaran terawasi itu yang menggunakan sejumlah pasangan data masukan dan keluaran yang diharapkan. Sedangkan unsupervised learning yang hanya menggunakan sejumlah pasangan data masukan tanpa ada contoh keluarannya yang diharapkan. Ini masuk contoh soal, jadi buatlah perseptron untuk mengenali fungsi logika N dengan masukan dan keluaran bipolar. Inisialisasi awal bobot sama dengan 0, B sama dengan 1, alpha sama dengan 1, dan threshold sama dengan 0. Penyelesaian tabel masukan dan target berupa bipolar untuk logika AND. Jadi ini ada masukan dan target. Tabel X1, X2, 1, dan T. Dan untuk threshold sama dengan 0, maka fungsi aktivasinya menjadi Y sama dengan F kali NAT. Jadi iterasi untuk seluruh pola disebut epoch. Adapun tabel epoch 1 yaitu sini ada memasukkan target, net, Y, merupakan bobot dan bobot baru. Ini untuk epoch 1. Kemudian ternyata tidak semua pola fnet sama dengan target, maka iterasi dilanjutkan ke epoch kedua. Semua pola kembali dimasukkan dalam jaringan dengan menggunakan bobot terakhir yang diperoleh sebagai bobot awalnya. Jadi yang ke epoch 2. Jadi dalam iterasi epoch 2 ternyata semua pola fnet sama dengan target. Maka jaringan sudah mengenal semua pola dan iterasi dihentikan. Jadi di sini ada Y fnet-nya itu nilainya sama dengan target. Yang sebelumnya kan nggak sama. Kemudian untuk di iterasi kedua, di epoch kedua itu hasilnya sama, maka iterasi sudah dihentikan. Dan untuk pertanyaan, jelaskan secara singkat yang dimaksud dengan jaringan saraf tiruan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, kekurangan, atau
penyampaian saya yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.